Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah melihat bahwasannya berita-berita banyak yang menampilkan bahwasannya Joko Widodo sedang menderita penyakit kulit. Oleh karena penyakit kulit, maka Joko Widodo tidak bisa lagi menerima tamu yang jumlahnya ratusan orang setiap harinya. Jika tidak ada tamu yang datang oleh karena takut tertular penyakit kulitnya, maka tidak ada lagi acara selfie-selfie. Bisa dibayangkan kalau tidak ada acara selfie-selfie, betapa sunyinya hidup Bapak Joko Widodo. Nah, hari ini Joko Widodo genap berusia 64 tahun. Iya. Nah, banyak media-media palsu, media-media yang mengada-ada, media rekayasa menampilkan banyaknya orang datang ke rumah Joko Widodo. Saya harap Anda semua jangan mudah percaya, karena itu adalah tipuan semata. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ini yang ratusan asli orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi. Karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Anda tahu bahwasanya itu adalah settingan. Karena apa? Karena Joko Widodo ingin memastikan bahwasanya orang masih mencintai dia dan juga banyak peduli dengan dia. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harapkan supaya kita jangan lagi menonton acara-acara seperti yang ditayangkan oleh channel-channel di bawah naungan YouTuber Nusantara. Karena di bawah naungan YouTuber Nusantara, mereka itu adalah sudah jelas ternak Mulyono. Maka channel-channel mereka akan menampilkan sisi positif dari Joko Widodo. Nah, acara yang diselenggarakan di depan rumah Joko Widodo, ada banyak nasi tumpeng, karangan bunga, itu hanya tipuan saja. Ya, saya harap jangan ada percaya, karena itu adalah hasil editan. Ya, jadi kalau Anda ingin melihat berita tentang Joko Widodo, lihat saja channel saya. Saya harap Anda bisa mempercayainya, ya. Jadi jangan pernah lagi tonton channel-channel di bawah YouTuber Nusantara, apalagi channelnya Opung Barbella. Channel yang penuh dengan cengangas-cengenges, yang tidak berdasarkan fakta sesuai yang kita inginkan. Aduh, sakit perutnya. Kok jadi ngomongin diri kau sendiri, kau pun? Aduh, mirip banget kalau ngomong. Amin Rais. Amin Rais. Agak kuluruskan dulu ini ya. Iya, itu dia. Kok lain lambang di dadamu itu Bung sekarang? Kemarin bintang ya. Kemarin bintang. Sekarang kok gambar hati terbelah. Ada itu ketua majelis suro, digugat sama kawan-kawannya, Bang. Dia yang mendirikan partai itu, dia pula mau ditunjang keluar. Apa nggak patah hatinya? Makanya lambangnya. Bayangkan kalian itu, ya, patah hati. jarak dari Solo ke Jogja itu cuma sekitar 1 jam. Iya. Di Solo sekarang orang-orang sedang bertepuk tangan riang gembira merayakan hari ulang tahun Bapak Joko Widodo. Yang ke-64 Sementara tahun. ya di Jogja yang jaraknya hanya sekitar 1 jam dari kota Solo, Amin Rais sedang digugat oleh teman-temannya sesama pengurus Partai Umat.
Hak demokrasi pengurus ada. Ini nih. Pengurus daerah, pengurus DPW ada. Bukan semena-mena begitu menunjuk ketua umum seenak-enaknya saja, enak udelnya aja. Apalagi dalam praktek politik kemarin, kita memalukan sekali ya. Kelihatan sekali Partai Umat itu mencari uang. Apa-apa dibayar dengan uang, apa-apa harus. Calon harus tanpa uang harus bayar. Bahkan calon yang diusung oleh pimpinan daerah sendiri ditolak semua kalau tidak ada uang. Ini memalukan gitu loh. Sebagai pengumuman, stop Pung. Stop. Jangan kau bilang Opung Parbela, YouTuber Nusantara dan Amin Rais akan pergi ke IKN. Apa salahnya? Ajaklah. Gak masalah itu loh. Orang tua. Biarlah di hari-hari terakhirnya dia bisa menikmati keindahan IKN. Kok gitu sih kalian, woi? Ya kan mana tahu ada di antara kalian yang berkontribusi. Jadi Opung Parbela beserta dengan YouTuber Nusantara minus Amin Rais ditemani oleh Bapak Joko Widodo, kita akan berangkat bersama-sama ke IKN. Kok jadi berubah pikiran kok, Pung? Bukan, dia kan sedang ada masalah. Ya digugat ke persidangan. Ya kalau bisa selesaikan dulu masalah itu. Fokus dulu satu-satu. Nanti nggak tenang dia di sana kan begitu. Ngerti lah kita faktor umur. Ya, jadi kita akan berangkat ke IKN. Kemungkinan besarnya, ya belum fix, memang kemungkinan besarnya itu di bulan Agustus 2025, mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 maunya kita. Kalau maunya kami anggota YouTuber Nusantara, 3 minggu kami di sana. Bagus-bagus dulu Kopung, bagus-bagus. Ya, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Ya teman-teman, jadi ya mudah-mudahan kita semua ya anggota YouTuber Nusantara bisa berangkat ke IKN bersama Pak Jokowi ya. Insya Allah ditemenin sama Pak Jokowi. Untuk apa sih? Ya itu tujuannya, kita akan membuktikan bahwa IKN itu ya tidak mangkrak, ya masih berlanjut pembangunannya ya. Kita akan tunjukkan ke teman-teman, ke para pembenci yang iri hati, ya ini loh nih IKN masih berlanjut, ya masih ada pembangunan dan gedung-gedung semuanya ya berdiri bagus semua gitu. Ya jadi ya itu tujuannya ya. Kadang orang berkomen tuh, alah YouTuber Nusantara jalan-jalan, enggak ya, tujuannya itu nomor keberapa, nomor 2 lah. Tapi yang penting kita akan buktikan kepada para pembenci ini bahwa ya IKN itu tidak mangkrak teman-teman. Itulah tujuan awal kita ya. Seperti kita ke Solo, tujuan ke Solo apa ya? Kita untuk memastikan Pak Jokowi ya baik-baik saja, sehat-sehat aja ya. Kemarin YouTuber Nusantara ya, yang kedua itu datang ke rumah Pak Jokowi, ke kediaman Pak Jokowi yang katanya Pak Jokowi itu sakit parah dan sebagainya. Alhamdulillah Pak Jokowi ya sehat-sehat aja, ya baik-baik saja gitu. Oke, lanjut ya. Ya, jadi buat teman-teman ya yang masih ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbela, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA ya. Jadi seberapa banyak pun dan juga kecil, nggak ada yang kecil ya, semuanya berarti, semuanya berharga. Ya, jadi ya ini kita semua ya berangkat ke IKN pakai dana pribadi masing-masing teman-teman. Tidak ada yang bayar ya. Jadi yang katanya buzzer mana? Kalian aja buzzer ya kan, yang mengatakan buzzer. Kita di sini bukan buzzer, bukan apa teman-teman. Tidak ada yang bayar. Kita berangkat ke IKN itu memang benar-benar dari dana pribadi masing-masing ya. Bahkan Opung aja ya mencantumkan nomor rekening dan sebagainya itu ya karena apa? Ya kita membuktikan ya bahwa kita tidak ada yang bayar. Kita benar-benar murni ya dari dana pribadi masing-masing. Loh, Bang Air Mahmud kok tidak mencantumkan nomor rekening? Ya ntar dulu. Tapi kalau seandainya ada yang komen minta nomor rekening, ya saya kasih.
Ya kalau saya sih ya kalau ada teman-teman yang berhati baik ya, ya kenapa harus ditolak gitu. Sengaja teman-teman ya. Kadang ada yang komen ya, Bang Air Mahmud kok tidak mencantumkan nomor rekening. Tidak, bukan tidak mencantumkan ya. Memang sengaja. Kalau ada yang komen tiba-tiba, oh Bang Air Mahmud mau ke IKN ya, minta nomor rekening ya. Boleh, baru nanti saya balas. Tapi kalau video seperti ini kebanyakan ya hampir semua video saya tidak mencantumkan nomor rekening. Tapi teman-teman kalau seandainya saya mereaction video Opung Parbelak ini, silahkan teman-teman berkontribusi ke Opung Parbelak dan di video aslinya mencantumkan nomor rekening ya, silahkan ya, monggo ya, karena kami tidak pernah memaksa ya, tidak pernah meminta. Oke teman-teman, itu saja. Oke lanjut ya. Jadi untuk yang sudah berkontribusi terima kasih banyak untuk kemurahan hati kalian semuanya, teman-temanku, saudaraku. Ya, aku berdoa supaya kalian dilancarkan segala urusannya, amin, amin, diberkahi dengan segala rezeki dan dilimpahkan dengan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suksma, matur nuhun sangat ya. Jadi itu dulu. Jadi kita udah nyampe mana tadi? Pembahasan kita sampai mana? Dilaporkan dia. Ya, dilaporkan dia biar tahu kalian langsung sekali 3. Ya, pidana, perdata, gugatan administrasi. Itu makanya inilah ya, kalau orang udah terbiasa menebar-nebar hoax ya kan. Bapak Joko Widodo ya itu sekarang lagi merayakan ulang tahun dengan cara sederhana ya. Beliau sedang membagi-bagikan makanan, ada nasi tumpeng, ada soto, ada sate, ada kerupuk, ada mie, ada nasi. Wah, luar biasa. Pesta di depan rumah Pak Jokowi. Coba mau dibilang ya kan, awak nggak diundang. Padahal awak tamu istimewa kian ya kan. Ya inilah dia, biar tahu kalian. Kemarin ngomongnya si Amin Rais apa? Udah tahu kalian itu kan? Kan ada videonya yang beredar itu yang mengatakan bahwasanya karena Bapak Joko Widodo sedang sakit kulit maka tidak ada orang yang mau mendekatinya. Kau tengok dulu itu Amin Rais 1 jamnya itu dari rumahmu, 1 jam kirim dulu itu apa namanya mata-mata. Lihat dulu betapa meriahnya, walaupun sederhana, tapi betapa meriahnya ya acara ulang tahun yang diadakan di depan rumah Bapak Joko Widodo. Jadi ku bilang sama kalian ya, Amin Rais ini memang betul-betul apapun yang terjadi dengan Bapak Joko Widodo selalu mengarahkannya ke negatif. Benar nih ya, jadi Pak Amin Rais ini ya selalu mengarahkan ke arah yang negatif, selalu melihat itu sisi buruknya terus ya. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Jadi ceritanya Bapak Joko Widodo ini ya, Bapak kita yang tercinta ya, beliau itu kena serangan alergi karena apa? Karena beliau itu ya ketika di Vatikan ya, beliau itu lupa membawa sabun yang biasa dia pakai ya. Jadi karena kebetulan memang kulit beliau itu sensitif ya, mungkin faktor usia lah. Sabunnya lupa dibawa. Jadi dipakailah sabun di sana, mungkin entah sabun hotel kah itu, entah sabun apakah tempat beliau itu menginap ya selama di Vatikan. Nah, pulang dari situ iritasilah kulitnya dan alergi ya. Jadi sekarang beliau sedang dalam proses pemulihan. Kalau kalian lihat kenapa Bapak Joko Widodo tidak mau kontak ya kepada warga yang ingin berfoto-foto ya, itu hanya sekedar ingin menjaga supaya alergi beliau itu tidak berdampak, tidak berefek kepada pengunjung yang ingin berfoto dengan beliau. Itu. Iya. Itu dia. Jadi bayangkan kalian jujur, begitu Bapak Joko Widodo dengan tulusnya dan begitu juga rakyat, masyarakat dengan tulusnya ingin berjabat tangan. Mereka seolah-olah udah gak peduli dengan penyakit Bapak Joko Widodo. Tapi oleh karena kecintaan Bapak Joko Widodo ya, beliau itu
untuk sementara menjaga kontak dengan orang-orang yang ingin berfoto dengan beliau. Iya. Itu dia ya, tapi kita bisa lihat ya, tadi pagi melihat siaran langsung luar biasa. Kemarin memang sudah Opung Parbelak sampaikan kepada teman-teman itu Nusantara ya, untuk mengucapkan sepatah dua patah kata ya. Semuanya ada sekitar 26 YouTuber Nusantara mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Joko Widodo. Dan nggak nyangka ternyata tadi pagi udah rame di rumah Bapak Joko Widodo. Ya, kita bisa lihat bagaimana persiapan itu luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan ya nggak ngaruh perkataanmu itu Amin Rais, nggak ngaruh. Mau Bapak Joko Widodo sehat, mau Bapak Joko Widodo kurang sehat, mau Bapak Joko Widodo ada di tempat, mau Bapak Joko Widodo tidak sedang ada di tempat. Ya kalau orang, masyarakat ingin berjumpa dengan orang yang dikasih dan dicintainya, itu semuanya nggak masalah. Betul ya, mau orangnya sakit, sehat, ataupun apapun itu, kalau orang yang dicintainya, ya nggak masalah, pasti didatangin ya, pasti rame ya. Sudah tahu kan bedanya? Pernah nggak Amin Rais ulang tahun dirayain se-Indonesia? Pernah nggak? Kalau Pak Jokowi ini dirayain se-Indonesia, ya rakyat seluruhnya mengucapkan selamat ulang tahun, doa yang terbaik buat Pak Jokowi. Sedangkan Amin Rais kapan sih ulang tahunnya? Kok nggak pernah denger ya rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun? Ya coba bayangkan kalian ya, sudah 7 ya, katakanlah dulu 7 presiden Indonesia ya, yang sudah melakukan atau sudah sudah mengabdi terhadap bangsa ini ya. Apakah ada pernah setelah selesai menjadi presiden semeriah ini menyambut hari ulang tahunnya? Belum pernah ada. Ada itu Bung, SBY kemarin bikin ulang tahun juga. Iya. Betul, memang bikin ulang tahun ya kan? Ya, tapi kan nggak semeriah ini. Coba bayangkan kalian, masyarakat rela duduk di tanah ya, hanya untuk sekedar menikmati kudapan atau menikmati makanan yang sudah dihidangkan oleh ya panitia. Nggak tahu lah, entah itu panitia, entah itu dari Bapak Joko Widodo, entah itu ada yang menyumbangkan ya. Karena setahuku ya di sana itu banyak terdapat karangan bunga dan juga ada yang menghadiahkan nasi tumpeng. Kan begitu, berarti kan ini kan memang inisiatif daripada orang yang mencintai beliau gitu. Pernah kalian lihat Megawati ngadain ulang tahun datang orang sebanyak itu? Pernah kalian tengok Amin Rais ulang tahun sampai seheboh itu? Nggak ada. Makanya gue bilang, Bapak Amin Rais yang terhormat menurut anak dan istrinya, dan juga para pengikutnya, sekali-sekali antri dulu di rumah Bapak Joko itu doh. Itulah orang kalau memang sudah busuk hatinya, sudah busuk pikirannya, sudah busuk mulutnya, ya apapun yang bagus yang dilakukan orang lain akan selalu nampak busuk di matanya. Benar. Gitu dia. Makanya sekarang hal-hal busuk itu menimpamu kan. Sementara Bapak Joko Widodo sedang bersama dengan masyarakat, menikmati makanan, menikmati canda tawa, walaupun dengan jarak beberapa meter. Yang penting beliau ingin memastikan bahwasanya orang-orang yang mengasihinya dan orang-orang yang dikasihinya ya boleh berbaur, ya merayakan ulang tahun itu dengan sederhana. Nah di tempat yang lain ya Amin Rais sedang merana. Ya karena apa? Ya sudah melayang gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan secara perdata, pidana dan juga administrasi. Bayangkan kalian, makin tua bukan makin tenang hidupnya, makin tua makin ruwet. Ya, nyatalah kita ya apa yang sudah diramalkan oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden Gus Dur ya, Bapak Abdurrahman Wahid, bahwasanya ya yang namanya Amin Rais harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, sehingga apa? Tidak perlu dikutuk,
tidak perlu disumpahi, maka sesuatu yang buruk itu kembali kepadanya. Gelandangan politik. Dari dulu ambisi jadi presiden. Nah, ya tahu enggak kalian, sudah ada tim kuasa hukum daripada pengurus Partai Umat ini, ada 23 orang. Mau menggugat. Bukan main, 23 orang. Ya kan, ternyata mereka menilai bahwasanya ada beberapa kecacatan daripada si Amin Rais ini yang memang betul-betul merusak partai. Jadi memang betul-betul ya, dia ini segala tindak tanduknya ini merusak partai. Yang pertama, ya, dia itu seolah-olah ya membuat keputusan daripada Majelis Syuro itu menjadi keputusan tertinggi, padahal keputusan tertinggi itu adalah keputusan yang dihasilkan di Munas. Kan begitu. Keputusan apa itu? Menentukan ketua umum, yaitu menantunya sendiri, Ridho Rahmadi. Orang yang belum pernah membawa Partai Umat kepada kesuksesan, mau ditunjuk lagi menjadi ketua umum. Ya mak, yang lain itu kan juga sudah menilai ya kan, bukannya makin bagus makin terpuruknya Partai Umat dibikin menantunya si Amin Rais ini. Pikir mereka kan begitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, ada keanehan-keanehan yang terjadi ya. Apa itu? Bayangkan kalian ya, Amin Rais meniadakan Munas, meniadakan Musda, meniadakan Muscap. Nggak ada. Baru inilah sejarahnya ada partai nggak punya Munas. Entah Munas, entah Kongres, entah namanya rapat kerja nasional, Rakernas, kan begitu. Yang penting ada musyawarah. Ini enggak. Setelah itu biar tahu kalian ya, kecacatannya si Amin Rais ini ternyata ya berdasarkan keterangan daripada pengurus di Partai Umat ya, kemarin itu si Amin Rais ini ya membuat kebijakan, barang siapa yang ingin menjadi calon anggota dewan, baik itu di DPD ya, di DPRD tingkat 1, 2, 3 harus bayar. Kalau nggak dibayar katanya dihapus namanya. Nggak perlu dia itu orang partai atau enggak, setia atau enggak, yang penting bayar. Bukan keterangan ku bikin-bikin loh ya, Amin Rais sendiri. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya partai ini sebetulnya cuma satunya itu, ya kan? Apa masalah partai ini? Nggak punya uang. Nggak punya uang. Jadi aku masih ingat, entah tahun 2020 dan entah tahun 2023 ya. Pernah waktu itu Amin Rais membuat sebuah pengumuman, ya kan? Membuat pengumuman ketika itu kan kalau tidak salah Partai Umat ini tidak lolos verifikasi, kan begitu. Nah, jadi mereka itu mengerahkan pengacara sebanyak 30 orang. Nah, untuk membayar pengacara ini ya dibuatlah sebuah pengumuman supaya ya umat atau supaya anggotanya itu memberikan uang sumbangan. Ada itu, nanti ku cari. Oke. Minta uang dia. Berarti dari dulu sebetulnya udah ketahuan ini orang nggak pernah punya uang ini. Candunya aja bikin partai, Allah. Makanya Mbah Amin, ku bilang sama kau ya, sebelum kau menjelek-jelekkan orang lain, kau berkaca dulu pada dirimu sendiri. Betul, berkaca lah. Sebentar dulu Bung, nggak salah kalimatmu itu, berkaca pada diri sendiri. Berkacalah untuk menilai dirimu sendiri, itu yang betul. Lihat dulu, ya kan? Apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo, kau belum ada apa-apanya, ya. Apa yang sudah dibangun Bapak Joko Widodo, kau belum ada apa-apanya. Jauh ya. Langkah-langkah apa yang dibangun dilakukan oleh Bapak Joko Widodo untuk mensukseskan untuk membangkitkan perekonomian negara ini? Kau apa coba? Jangankan membangkitkan perekonomian, sedangkan
apanya anggotamu aja kok kompas. Kalau gayanya ini, saudara-saudara, Mirip-mirip. kita tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah presiden terkorup menurut OCCRP. Kita bisa tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo ternyata sudah melakukannya selama 10 tahun. Yang korup kau. Minta-minta uang anggota kau. Ini lapet. Kalau ku bilang sebetulnya, ya nggak usah lah kalian gugat ini si Amin Rais ini. Jujur aja lo ku bilang, jujur rugi kalian, capek kalian. Iya kan, makanya ku bilang ya kemarin Bapak Joko Widodo ya selalu ditembaki ya, dihujani dengan statement-statement dari kawan ini ya, masalah IKN lah, OCCRP lah, masalah dinasti lah, segala macam ya kan. Bapak Joko Widodo diam aja. Sebetulnya Bapak Joko Widodo bukannya diam itu karena takut, bukan ya kan. Dia cuma berpikir aja, biarin aja lah, nggak lama lagi matinya ini. Capek ngurusi orang kayak gini. Rugi waktu, rugi tenaga. Itu kan sebetulnya kan kata-kata fitnahan, ya kan begitu. Kalau misalnya contohnya ya dilaporkannya ke kepolisian, ya kan? Capek Bapak Joko Widodo mondar-mandir kantor polisi. Ya kan, setelah itu apa lagi ya? Coba bayangkan kalau sempat dia dijemput polisi, bayangkan kalian berapa habis uang minyak atau uang bensin mobil polisi menjemput dia. Bayangkan, ya kan? Berapa liter itu dari Jakarta ke Jogja? Setelah itu biar tahu kalian ke persidangan ya. Kalau sidang, contohnya di sidang kawan ini bukannya bilang apa? Bayangkan kalian, pengacara, jaksa, hakim itu kan pakai tugas kan. Bayangkan kalian lah berapa uang laundrynya itu. Iya kan? Itu dia. Belum lagi kalau sempat dia divonis masuk penjara, 3 kali makan, udah berapa itu? Belum lagi kalau misalnya dia mandi, cebok, gosok gigi, air, apa nggak bayar? Nah kalau sempat dia kambuh penyakitnya, contohnya asam lambung, asam urat, rematik, ya sakit jantung, paru-paru, ya coba bayangkan kalian kalau tiba-tiba contohnya harus ambulan membawanya ini dari penjara ke rumah sakit, berapa uang bensin ambulan itu? Jadi udah dikira-kira itu biar tahu kalian. Biar aja lah bentar lagi matinya itu kan begitu. Sekarang kalau bicara tentang bentar lagi matinya itu, ya kan, kita siapa yang tahu, ya kan? Banyak orang muda, bentar lagi mati kayaknya itu kan begitu. Bisa saja, ya kan? Entah karena kecelakaan, entah karena sakit, entah karena dibunuh orang, entah karena apa, kan begitu. Nah sekarang kan relatif ini, bicara masalah umur. Kalau bicara tentang dia sama Guntur Romli, masih lebih banyak kesempatan hidupnya Guntur Romli daripada Amin Rais. Kan begitu, Guntur Romli masih panjang umurnya itu, kan begitu. Iya. Iya kan, paling Guntur Romli 40-an. Nah ini orang 70-an. Jadi umur siapa yang lebih dekat ke liang kubur? Umur Amin Rais kan? Iya lah, Amin Rais lah. Jadi apa yang salah? Itu dia. Jadi kalau aku bilang kalian itu udahlah, nggak usah gerah lah dengan apa yang dilakukan Amin Rais, ya kan? Karena sekarang juga dia udah nyenggol-nyenggol Bapak Prabowo. Nggak ada anaknya masuk kabinet, ya kan? Nggak ada, ya kan? Uring-uringan dia. Begitu Bapak Prabowo diumumkan menjadi pemenang, ya Pilpres kemarin langsung datang dia menyalami Bapak Prabowo. Ditunggunya Bapak Prabowo turun dari mobil, bisik-bisik tetangga entah apa yang dibisikkan. Kayak orang hilang. Ya nggak tahu aku entah apa yang dibisikkannya. Kalau memang pure cuma ngucapin selamat aja, ya tunggu kayak di dalam kan begini, harus di luar, Pak. Dijelek-jelekkannya Gibran, Gibran itu kalau mau berkah bangsa ini, Gibran itu digulingkan. Gak lama lagi dia mengeluarkan statement bahwasanya anaknya cum laude.
Anaknya jenius. Iya. Anaknya lebih layak. Lapet. Oh, udahlah ya kan, model-model perusahaan kayak gini coba bayangkan kalian ya. Udah banyak masalahnya nih. Kalau aku bilang memang nggak mulusnya ini perjalanan politiknya nih. Ini aja maksa-maksa kali berjalan di dalam dunia politik. Maunya dia introspeksi diri mulai dari tahun 98. Cocok nggak aku jadi presiden? Iya. Ada kemungkinan kah aku jadi presiden? Kalau nggak ada kemungkinan jadi presiden, udah kau banting setir kau jadi petani, peternak. Harusnya dari kemarin dia udah tahu gitu kan. Iya. Oh ternyata aku nggak disukai orang. Yaudahlah aku bikin LSM aja lagi itu dong. Ngotot mencalonkan diri jadi presiden. Berapa kali dia mencalonkan diri? Lihat Bapak Joko Widodo 2014 ya. Sekali dia mencalonkan diri langsung menang. Langsung menang. Iya. Artinya apa? Ya, sudah dari dulu sebetulnya takdir di tangannya itu beliau itu sebagai seorang pemimpin. Beliau sudah bisa membaca, orang sudah bisa banyak membaca, dan juga banyak partai politik bisa membaca bahwasanya ini adalah calon pemimpin masa depan, kan begitu. Nah, sedangkan kau partai politik mana mau percaya sama kau? Sedangkan partaimu aja nggak percaya sama kau. Candu aja mencapres. Alah, yalah itu makanya. Nah, dicoba lagi 2019 Bapak Joko Widodo menang. Ya. Menang. Menang. Kan begitu. Jadi udah tahu ya. Ah, jadi Bapak Prabowo begitu juga. Bapak Prabowo, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, kan begitu. Kita sebagian besar masyarakat udah tahu, ya kan, yang menang bakalan Bapak Prabowo. Kau juga sebetulnya udah tahu ya, kau kan? Cuman gengsi aja kau. Mengarahkan dirimu, dukunganmu ke Anies. Karena apa? Nggak mungkin kau dukung ke Bapak Prabowo. Karena apa? Pendukung Bapak Prabowo itu kebanyakan pendukung Jokowi. Kami pun juga ogah kalau didekat-dekati sama kau. Koras, mak. Itu dia, Pung. Sebentar dulu, Pung. Kau copotlah dulu lambangnya itu. Geli, aku Pung, geli. Geli. Biarkanlah dia nongkrong di situ sampai selesai video ini. Iya kan? Itu dia. Makanya ya, jadi bisa kita katakan ya, kita sudah bisa menilai ya, mana yang dicintai rakyat dan mana yang disumpahi rakyat. Bapak Joko Widodo coba lihat ya, walaupun beliau dalam keadaan yang kurang sehat ya, karena saking cintanya rakyat, saking cintanya masyarakat, mereka itu seolah-olah gak peduli. Yang penting kami lihat saja wajahnya walaupun kami tidak bisa menyalamnya. Kan begitu. Nah, ini siapa yang mau berkunjung ke rumahnya ini? Ada pernah diekspos? Nggak ada. Makanya gue bilang, nah sekarang malah dituntut dia, digugat, dilaporkan. Aduh, bayangkan kalian umur udah 70 sekian harus berhadapan dengan persidangan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Orang kalau udah bisa jaga hati, ya, maka otomatis bisa menjaga pikiran. Orang kalau sudah bisa menjaga pikiran, maka otomatis dia akan bisa menjaga perkataan. Ih, mantap kali kau, Pung. Udah sama kayak Amin Rais kau, Pung. Apa namanya, motivator. Antar benua. Motivator lintas benua ya, Pung ya. Lintas benua. Aduh. Jadi kita udah pusing. Lihatlah Refli Harun kerjanya sekarang biar tahu kalian makin gak beres. Dibilanglah katanya Bapak Joko Widodo palsu. Lapet. Refli Harun ya, ada bikin video dia ya kan, bikin konten dia kan. Joko Widodo ternyata adalah Joko Widodo yang palsu, bukan yang asli. Udah di mana otaknya itu biar tahu kalian.
Tapi memang itu ya kerjanya ya kan, dia itu bikin judul-judul yang kontroversi supaya apa? Supaya ditonton para pendukungnya ya, dan setelah itu dia dapatan view, dapatan dolar, gajian dia tiap tanggal 22. Sekarang 21, besok gajian dia. Refli Harun gajian dia besok. Jadi orientasinya duit. Kemarin begitu juga ya, masalah apa ijazah di pasar pramuka. Ya itu diungkit-ungkitnya, itu diangkat-angkatnya berita itu. Terlalu gampang mengcounter berita itu. Ya, itu juga Sentana TV ya. Dijumpainya Andi Wijayanto, berharap mereka itu mendapatkan berita, informasi yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Rupanya meleset. Media aneh. Ya aneh lah coba. Iya kan coba. Kebenaran sudah di depan mata. Untuk apa dia cari-cari pembenaran? Kan begitu. Jadi, tapi aku udah tahu sih misi-misi orang ini. Iya. Mereka nggak tahu siapa aku tahu siapa mereka. Serius lah Kopung, serius. Wow, ngeri nih. Ya. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan ya kita berdoa supaya Bapak Joko Widodo semakin diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, dan satu lagi yang sedang digugat sekarang ya, banyak-banyaklah minum obat jantung, obat paru-paru, dan obat ginjal. Ya, karena apa? Jangan gara-gara masalah ini cuci darah kau. Ya kan? Ya itu dia, makanya aku bilang ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Jadi itu teman-teman ya, mana orang yang dicintai rakyat dan mana orang yang disumpahin rakyat. Satunya ya ulang tahun ya, dirayakan se-Indonesia. Yang satunya mana yang disumpahin rakyat se-Indonesia. Ajur son gimana nih Amin Rais, ampun. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.